Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati Jul, NPM 1902040062. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah kajian kurikulum dan perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sri Listiana Izar SPD MPD. Baiklah, saya akan membahas materi tema kedua, yaitu landasan pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan penyusunan kurikulum oleh pengelola kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang materi kita, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Lanjut, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini dapat diartikan bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Yaitu ada landasan psikologis. Landasan psikologis dapat diartikan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Pada hakikatnya, perkembangan psikologis belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran, yaitu teori disiplin, mental, behaviorisme, dan perkembangan mental. Lanjut, yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang keempat yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa disebut dengan IPTEK. Dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama ada logika, yang kedua ada estetika, yang ketiga ada etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini dibagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi berarti bahwa terhadap kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu ada tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Lanjut, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Berikutnya, yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini
Berarti berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya, yang kelima ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantititas maupun kualitasnya. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam efektivitas mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program. Selanjutnya, dalam efektivitas mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, yaitu dengan mengadakan pelatihan atau workshop dan lain-lain. Sedangkan aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai. Adapun prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, yang pertama ada prinsip dengan tujuan pendidikan. Prinsip dengan tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mencakup pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, yang kedua yaitu ada prinsip dengan penilaian isi pendidikan. Prinsip dengan penilaian isi pendidikan ini perlu penjabaran tujuan pendidikan. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan dan unit-unit kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis. Yang ketiga yaitu ada prinsip dengan pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip dengan pemilihan proses belajar mengajar ini harus mempertimbangkan bahwa metode yang digunakan cocok agar menjadi berkembangnya kegiatan dalam belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip yang keempat ada prinsip dengan pemilihan media dan alat pelajaran. Prinsip ini sangat membutuhkan pemilihan media dan alat pembelajaran dikarenakan prinsip ini penting buat pemahaman yang lebih luas dalam proses belajar mengajar. Contohnya, sekarang ini sudah menggunakan berbagai macam multimedia untuk belajar mengajar. Prinsip dengan pemilihan kegiatan penilaian mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian. Kegiatan penilaian meliputi dengan kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, bentuk tingkah laku, dan bahan pelajaran. Sekian pembahasan yang sudah dapat saya jelaskan tentang materi ini, yaitu landasan pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.